Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas teosis dalam pemikiran bapak-bapak gereja. Maka kita akan melanjuti untuk melihat teosis dalam para pemikir Protestan. Para pemikir Protestan sangat berhati-hati untuk menggunakan istilah teosis. Mereka tidak ingin jatuh seperti pada pemahaman istilah apoteosis. Istilah ini lebih dekat dengan konsekratio, istilah yang sering dipakai untuk menempatkan kaisar atau penguasa pada keyakinan di luar kekristenan sebagai difus, manusia yang diposisikan seperti dewa. Oleh karena itu, perhatian tentang teosis dalam gereja Protestan lebih mengarah pada justification, pembenaran oleh karena iman, dan sanctification, peran Roh Kudus yang mengarahkan hidup dalam kesucian ilahi. Untuk melihat hal tersebut, selanjutnya bisa dicermati pemikiran Luther tentang pembenaran manusia oleh iman. Luther memahami pembenaran dari Allah sebagai pemberian yang gratis dari Allah. Manusia tidak perlu membeli, tetapi juga tidak dapat menjualnya. Menurut Paul M. Collins, hal ini dapat dipahami menjadi dekat dengan deifikasi. Tetapi bagi teolog Protestan garis utama khususnya tidak dapat memahami demikian, karena pembenaran itu merupakan pernyataan bagi yang diberikan oleh yang menyatakan. Bagi yang menerima pernyataan dibenarkan, dirinya masih berada dalam kebenaran yang ekstrinsik. Orang yang dibenarkan tersebut tidak sungguh-sungguh mengalami pembenaran sampai pada seluruh hidupnya. Dengan demikian, pembenaran dianggap hanya fiksi. Hal ini tentu sangat disayangkan karena menjadikan sola gratia dan sola fide menjadi berkurang maknanya. Padahal bagi Luther, Kristus diyakini sungguh-sungguh hadir dalam iman, sehingga kehadiran Kristus tersebut menjadi tautan antara iman orang percaya dan pekerjaan baik yang dilakukan Kristus. Collins juga menunjukkan bahwa Tuomo Manerma, pemimpin dari Finnish School, sekolah yang secara khusus memperhatikan pola iman Lutheran, membuat interpretasi tentang tulisan Luther yang melihat bahwa teosis merupakan jantung dari teologi Luther. Pemahaman Luther tentang Kristus yang berdiam tinggal adalah partisipasi yang sungguh dari Allah. Pemahaman ini juga dekat dengan doktrin ortodoks yang menyebutkan tentang partisipasi dalam Allah atau teosis. Hal ini dikaitkan dengan kata inhabitatio Dei. Hidup orang percaya adalah tempat berdiam yang penting bagi Allah. Berdiam dan tinggalnya Allah dalam diri orang percaya adalah anugerah bagi orang percaya. Dengan demikian, pembenaran itu bersifat forensik. Tinggal dan berdiamnya Allah merupakan konsekuensi oleh karena sudah dibenarkan. Manerma juga menekankan bahwa Luther tidak membedakan pribadi Kristus dengan karyanya. Kristus itu satu dengan karyanya, sungguh hadir dalam iman orang Kristen. In ipse fide Christus ades. Ide Luther tentang kehadiran Kristus adalah sungguh ontik dan bukan pengalaman subjektif atau dapat disebut sebagai efek Allah pada orang percaya, seperti yang diyakini oleh sekolah Neo-Protestan. Dalam iman Protestan,
Kristus diakui sungguh hadir untuk memperjelas posisinya, maka pemahaman ini perlu diperjelas dengan pembedaan konsep pembenaran yang sungguh-sungguh forensik dan yang tidak forensik. Kehadiran Kristus tersebut perlu dipisahkan antara Kristus pro nobis, Kristus bagi kita, dengan Kristus in nobis, Kristus bersama di dalam kita. Jadi Kristus diamini sungguh bagi dan ada di dalam orang percaya. Dengan pembedaan ini, Manerma menunjukkan bahwa Luther telah menyelesaikan masalah kehadiran Kristus dengan efek orientasi transendental, yang artinya kehadiran tidak didasari dengan ide pengetahuan manusia tentang Allah, tetapi dipahami dan diimani melalui efek keberadaannya. Kehadiran Kristus dalam iman bisa saja menjadi tidak nyata kalau itu hanya ide, dan akan sungguh terpahami karena yang mengimani memang mengalami efek dari kehadirannya. Pendapat Manerma ini didukung oleh George van der Dee bahwa pembenaran forensik ini merupakan istilah yang sesuai dengan divinisasi. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan kata Vergottlichung yang artinya menjadi seperti Allah, dan Vergottet ini dapat dilihat dalam penggunaan kata Vergottlichung yang artinya menjadi seperti Allah, dan Vergottet yang artinya dirubah menjadi ilahi. Kata ini dipakai oleh Luther dalam ibadah perayaan Santo Petrus dan Santo Paulus 15-19. Dalam ibadah tersebut Luther mengatakan demikian: benar bahwa manusia yang ditolong oleh anugerah adalah menjadi lebih dari sekedar manusia. Sungguh anugerah yang diberikan Allah padanya adalah memberi bentuk Allah dan menjadikan dia menjadi ilah, sehingga seperti dalam kitab suci menyebutnya sebagai Allah dan anak Allah. Dengan demikian jelas, sekalipun Luther tidak menggunakan istilah teosis secara langsung, dia tetap mengakui adanya perubahan yang disebabkan oleh pembenaran. Perubahan tersebut merupakan dampak dari iman yang mengakui bahwa orang percaya hidupnya berada dalam Kristus, sehingga berusaha untuk menghidupi karyanya dalam kehidupannya. Perubahan ini adalah deifikasi seperti yang dirujuknya dalam kitab suci, bahwa manusia tersebut memang Allah A kecil, seperti dalam Yohanes 10 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah A kecil dan anak Allah, seperti dalam Efesus 1 ayatnya yang kelima. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya." Apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 34 mengingatkan tentang hakikat keberadaan manusia yang memiliki sisi kealahan dalam dirinya. Sisi kealahan ini seperti dinyatakan dalam Efesus 1 ayat 5 memang harus dipulihkan, dan melalui Yesus Kristus posisi manusia dipulihkan dengan dijadikan sebagai anak-anak Allah. Bagian selanjutnya, Collins mengajak kita untuk melihat John Calvin yang menggaungkan ungkapan unio cum Christo, bersatu dengan Kristus, union with Christ. Ide tentang pemikiran ini lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran Bernardus dari Clairvaux. Penyatuan dengan Kristus dipahami sebagai penyatuan mistik, atau dapat disebut dengan unio mystica. Dapat dibaca dalam Institutio, buku yang ketiga, chapter 11.10. Dengan mendasarkan pada Roma 6 dan konsep Paulus mengenai kematian, kebangkitan, dan penyatuan melalui baptisan, maka penyatuan yang terjadi bukan pada penyatuan esensi, tetapi sebagai penyatuan spiritual yang hanya dapat dicapai melalui Roh Kudus. Calvin tidak melihat penyatuan ini sebagai penyatuan kehendak, tetapi sebagai cara untuk mengimani Allah dengan mematuhi perintahnya, secara khusus untuk mengasihi Allah dan orang-orang di sekitar.
John Calvin memisahkan pembenaran dari sanktifikasi. Pembenaran itu akan diterima secara total, tetapi sanktifikasi hanya sebagian saja. Pembenaran itu dapat digambarkan demikian, bahwa orang yang menerimanya sungguh mendapatkan pernyataan dari yang membenarkannya. Melalui Kristus, orang percaya sungguh mengalami pembenaran akan hidupnya yang berdosa. Selanjutnya, sanktifikasi baru dapat dicapai ketika manusia menanggapi pembenaran yang dikerjakan Kristus dengan melibatkan dirinya untuk melaksanakan perintah dari Allah. Pada bagian ini, John Calvin melihat sanktifikasi sebagai totalitas kedewasaan untuk menanggapi anugerah yang sudah diterima. Oleh karena itu, baik apabila melihat sanktifikasi dimulai dengan memahami kejatuhan manusia seperti yang ditulis John Calvin dalam Institutionnya. Mick Habets dalam tulisannya menyajikan pikiran Thomas Forsyth Torrance yang memeriksa tulisan Calvin tentang kejatuhan manusia. Habets menunjukkan bagaimana Torrance secara khusus memperhatikan kerusakan citra manusia sebagai imago Dei. Kerusakan ini menjadikan manusia menjadi kehilangan kekekalannya, dan untuk itu manusia membutuhkan peran Allah yang dapat memulihkan citra Allah dalam diri manusia. Namun, pemulihan yang dilakukan oleh Allah tidak mungkin terjadi dengan keberadaan Allah sebagai Ousia. Manusia hanya bisa merasakan kehadiran dari Allah dalam keberadaannya sebagai person atau hipostatis. Dalam hal ini, person ini adalah sungguh gambar Allah, dan itu adalah Yesus Kristus. Dengan gambar Allah dalam Yesus Kristus, manusia mendapatkan pencurahan Roh Kudus, sehingga manusia tersebut dapat menjadi pulih sebagai imago Dei. Torrance selanjutnya mengatakan bahwa teosis atau theopoiesis bukanlah seperti proses deifikasi atau divinisasi, tetapi pemulihan yang dilakukan oleh Roh Kudus sehingga manusia bersatu dengan Kristus. Roh Kudus yang dicurahkan kepada orang percaya akan mendorong untuk mengalami sanktifikasi. Manusia tersebut disucikan sehingga dapat beradaptasi dengan pengetahuan Allah, dapat bersekutu dengan Allah, dan berkumpul bersama dengan orang percaya yang lain. Torrance agaknya lebih menekankan teosis sebagai proses sanktifikasi yang dikaryakan oleh Roh Kudus. Torrance tidak melihat bahwa teosis ada dalam pikiran Calvin seperti dari arti kata theopeosis adalah pembuatan ilah. Peran Roh Kudus sungguh menjadi anugerah yang gratis, sola gratia, membenarkan dan menolong manusia untuk memiliki iman kepada Kristus, sola fide. Dalam iman tersebut, Roh Kudus juga memulihkan dalam penyatuan manusia kepada gambar Allah dalam Kristus. Manusia dapat memulihkan diri dalam gambar Allah sepenuhnya adalah peran dari Roh Kudus. Torrance agaknya melihat proses ini menjadi trinitaris. Melalui Yesus Kristus, manusia diajak untuk melihat gambar Allah Bapa yang sejati, dan melalui peran Roh Kudus yang dicurahkan, manusia didekatkan untuk mengalami kesucian. Pemikiran tentang sanktifikasi ini juga disampaikan oleh Joy N. McDougall yang memeriksa pemikiran Jürgen Moltmann tentang sanctificatio. Sanktifikasi dipahami sebagai sebuah proses berjalan untuk memulihkan manusia kepada hakikat imago Dei. Kejatuhan manusia menjadikan manusia kehilangan hakikat kekekalannya. Untuk kembali kepada sifat asalinya, maka Allah berkarya dalam inkarnasi Kristus. Dalam karya ini, Allah menunjukkan gambar Allah yang sesungguhnya. Melalui inkarnasi ini, manusia diundang untuk hidup dalam imago Christi, gambar Kristus. Moltmann
mendasarkan pemahaman ini dengan mengacu pada Efesus 4 ayat 24 dan Kolose 3 ayatnya yang ke-10, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 24. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kolose 3 ayat 10. Kutipan ayat ini menunjukkan bahwa arah menjadi sesuai dalam ciptaan baru dalam imago Christi sebenarnya memulihkan kondisi manusia dalam imago Dei. Arah dari sanktifikasi dalam gambar Kristus adalah pemulihan, sehingga manusia dapat hidup dalam hidup dan pengetahuan yang benar seperti ketika pada mulanya diciptakan. Dengan mengarahkan kehidupan kepada imago Christi, manusia akan memperhatikan bagaimana Kristus sebagai putra berelasi dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Sebagai imago Christi, orang percaya dapat mengalami kedekatan relasi dengan Allah Trinitas. Hidupnya menjadi mengenali bagaimana relasi antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pengenalan ini membuat orang percaya memahami contoh relasi yang seharusnya diterjemahkan dalam kehidupannya. Tindakan mencontoh relasi Allah Trinitas atau Tritunggal ini yang kemudian membawa orang percaya menjadi imago Trinitas. Hidupnya yang mencontoh relasi Trinitas akan dapat diterjemahkan dalam kehidupan yang berelasi dengan siapapun, termasuk dengan alam. Dengan konsep imago Dei, Moltmann menerjemahkan bahwa proses sanktifikasi manusia bukan hanya pulih hakikat dirinya sebagai manusia seperti pada mulanya, tetapi juga memulihkan relasinya baik dengan Allah dan kepada sesama manusia. Lebih jauh lagi, Moltmann tidak hanya melihat pemulihan relasi ini hanya kepada Allah dan manusia, tetapi juga kepada seluruh ciptaan. Inilah proses teosis yang membawa manusia menjadi imago trinitatis. Manusia berubah mengalami cinta trinitatis. Cinta trinitatis ini adalah ikatan perikoresis, ikatan cinta yang menerima satu dengan yang lain. Cinta Bapa kepada Putra, cinta Putra kepada Bapa, cinta Bapa kepada Roh Kudus, cinta Roh Kudus kepada Bapa, cinta Putra kepada Roh Kudus, dan cinta Roh Kudus kepada Putra. Tidak ada yang mendominasi dalam ikatan ini, dan yang ada adalah memberi ruang kepada masing-masing yang ada dalam cinta tersebut. Hal ini sesuai dengan ayat yang dikutip oleh Moltmann, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Allah yang dipahami dalam Trinitas akan dihayati sebagai realitas cinta, dan barang siapa berada dalam kasih Allah, maka akan berada dalam Allah. Manusia yang berada dalam imago Trinitatis, dirinya akan berdiam dalam cinta Allah Trinitas, oleh karena dirinya selalu berada dalam cinta Allah tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari juga akan berdampak. Manusia imago Trinitatis juga akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Selanjutnya, seperti yang dikutip dalam 1 Korintus 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Yang dicintai Allah adalah segala ciptaan, dan dalam bahasa Paulus itu adalah semua yang ditaklukkan. Cinta Allah kepada segala ciptaan tersebut meskipun disebut sebagai taklukan, tetapi juga didiami oleh Allah. Hal inilah yang kemudian dibahasakan Moltmann sebagai panentheis. Allah ada di dalam semua. Dengan demikian, ketika imago Dei
menerjemahkan cintanya Allah, maka juga akan mencintai seluruh ciptaannya. Demikian kemudian karya penyelamatan tersebut bukan hanya berfokus kepada atau hanya kepada diri manusia itu sendiri, tetapi juga kepada seluruh ciptaan. Dalam bahasa yang mirip, Margit Eckholt mengajak melihat tulisan Sally McFague mengenai dunia sebagai tubuh Allah. Tekanan yang disampaikan oleh McFague adalah pada kebangkitan Kristus. Titik pijak yang masih jarang diperhatikan oleh teologi Protestan, yang lebih banyak menekankan teologi salib. McFague menunjukkan bahwa dengan pemaknaan baru terhadap kebangkitan Kristus dalam Kristus kosmos, dunia dipahami sebagai tubuhnya Kristus. Itulah sebabnya Kristus bisa muncul dimanapun dan kapanpun setelah kebangkitan. Hal ini dapat dicermati dalam kisah ketika Yesus sudah mengalami kebangkitan. Dia bisa hadir dimanapun, termasuk kepada manusia yang mengalami teosis. Maka manusia juga dapat disertai oleh Kristus, dan itu yang sering disebut sebagai Immanuel. Oleh karena itu, mengalami teosis bukan untuk menjadi yang lebih hebat dari ciptaan yang lain atau untuk menyamai kuasa Allah, tetapi dalam kerangka menyadari keutuhan keberadaan Allah sehingga bisa terlibat dalam kemuliaan Allah tersebut melalui Kristus kosmis. Keterlibatan dalam kemuliaan Allah tersebut juga diterjemahkan menjadi pola kehidupan sehari-hari ketika bertemu dengan manusia dan ciptaan yang lain. Seluruh ciptaan merupakan wujud dari kehadiran Allah, tetapi tentu saja mereka bukanlah Allah yang menciptakan. Keutamaan teosis dengan demikian merupakan bentuk spiritualitas proses yang harus terus dihidupi selama masih hidup di dunia. Oleh karena ketika selama hidup manusia akan berjumpa dengan konteksnya, maka pembahasan tentang teosis juga penting untuk memperhatikan kehidupan spiritualitas yang perlu dibangun dengan memperhatikan konteks di mana kekristenan itu berada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.